Buat kalian yang baru pertama kali belajar fotografi, kalian mungkin bingung mau cari kamera yang kayak gimana. Terlalu banyak pilihan di luar sana. Ada banyak brand, ada banyak tipe, dan terlalu banyak rekomendasi dari YouTube. Daripada kalian beli kamera mahal-mahal dan endingnya gak kepake, mending kalian nonton video ini sampai selesai. Hai, gimana kabar kalian? Fotografi adalah salah satu hobi yang menghabiskan banyak uang selain main Genshin Impact. Dan kalau kalian salah beli barang, nyeseknya bisa sampai berbulan-bulan, sama kayak main Genshin Impact. Kalau kalian mau beli kamera pertama kali, ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan, terlepas dari genre fotografi yang mau kalian dalami nantinya. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian bisa subscribe dulu buat bantu channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Oke, yang pertama ada ukuran sensor. Ada 3 ukuran sensor yang biasanya kita temui di kamera-kamera di Indonesia ya. Ada full frame, APS-C, dan juga MFT atau micro four thirds. Di list ini yang paling gede adalah full frame dan yang paling kecil adalah micro four thirds. Nah, kenapa hal ini penting? Karena ukuran sensor inilah yang nanti akan menentukan lensa apa yang harus kalian beli. Secara sederhana, misalkan kalian punya kamera dengan sensor full frame, ya otomatis kalian harus beli lensa yang sesuai atau kompatibel dengan ukuran sensor full frame. Kalau misalkan kalian beli lensa APS-C dan dipasangkan ke body full frame, ada 2 hal yang kemungkinan akan terjadi. Yang pertama adalah vignetting. Contohnya itu kayak gini. Ini vignetting. Dan yang kedua, kemungkinan besar gambar kalian akan ngezoom dikit, ke crop dikit karena ada sesuatu yang kita sebut dengan crop factor. Dan kalau dari segi harga, tentunya secara umum lensa yang didesain untuk sensor full frame itu lebih mahal dibandingkan lensa-lensa yang didesain untuk sensor lebih kecil, misalkan APS-C atau micro four thirds. Tapi yang perlu diingat adalah ukuran sensor ini nggak jadi satu-satunya hal yang membuat harga lensa lebih mahal atau lebih murah. Ada banyak faktor-faktor lain seperti brand, terus juga fitur-fitur, terus juga tahun produksi, dan banyak hal lainnya. Yang kedua ada kelas atau level. Kalau kalian sering lihat review HP ya misalkan, kalian pasti udah familiar dengan istilah entry level, mid-range, flagship. Nah, hal ini juga akan kalian jumpai ketika kalian beli kamera. Terus kalian mungkin bertanya-tanya nih, apa sih bedanya, perbedaan dari kelas-kelas ini? Sebenarnya not much. Oke, sebelum kalian ngamuk, dengerin dulu. Memang pasti ada alasan ya kenapa sebuah kamera atau sebuah lensa ini dikelompok-kelompokkan dalam kelas-kelas tertentu seperti ini. Mungkin perbedaannya itu ada dari mungkin teknologi yang ditawarkan, atau mungkin dari material kamera atau lensa tersebut dibuat. Tapi yang aku mau sampaikan di sini adalah jangan sampai kalian terjebak dengan istilah-istilah ini. Jangan sampai kalian beli sebuah kamera hanya karena ada embel-embel profesional atau ada embel-embel flagship. Contoh, kalian punya duit 5-6-7 jutaan. Saat video ini dibuat, dengan duit segitu kalian mungkin bisa beli Canon 5D Mark II. Itu DSLR dari Canon, bentuknya gede kayak gini. Dan kalau dilihat dari kelasnya, 5D Mark II ini termasuk dalam jajaran kamera profesionalnya Canon. Dan dengan duit yang sama, kalian mungkin bisa beli Sony A6000 mirrorless entry level punyanya Sony. Terus pertanyaannya adalah, apakah 5D Mark II lebih bagus daripada Sony A6000? Kalau aku boleh berpendapat, enggak juga. Aku akan berpendapat bahwa Sony A6000 lebih usable di masa sekarang. Apalagi kalau kalian adalah seorang hybrid shooter. Kalian ngambil foto, kalian juga ngambil video. Sony A6000 mungkin akan jadi pilihan lebih bagus untuk kalian. Apalagi kalau kalian lihat dari segi fitur-fitur, mau itu fitur autofocusnya, kecepatan burst rate-nya, kemampuan videonya, A6000 lebih usable buat kalian gunakan di masa sekarang. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Kuncinya ada di usia kamera. A6000 itu jauh lebih muda daripada 5D Mark II. Itulah kenapa fitur dan kemampuan yang ditawarkan A6000 dan 5D Mark II bisa sangat berbeda. Ini sebenarnya salah satu contoh yang lumayan ekstrim, tapi aku cuma mau kasih gambaran ke kalian bahwa yang namanya kelas atau level itu bukan segalanya waktu kita milih kamera. Justru ada faktor yang lebih penting dari itu,
yaitu handling dan ease of use. Ini menurutku adalah salah satu hal yang sering dilupain orang ketika pertama kali beli kamera. Dari pengalamanku, aku bisa bilang terkadang image quality itu bukan satu-satunya hal yang penting di kamera kalian. Karena kalau kalian beli kamera dan kalian mau menggunakan kamera ini terus-menerus, bodi yang terlalu besar atau terlalu kecil itu kadang malah bikin proses kalian berkarya itu jadi nggak maksimal. Contohnya, aku sendiri nggak terlalu suka pakai kamera yang terlalu gede. Aku lebih suka kamera yang form factornya kecil karena kebetulan tanganku juga nggak gede-gede banget. Tapi kebalikan ya, kalau misalkan kalian punya tangan yang gede gitu ya, kalian kalau pakai kamera yang size-nya terlalu kecil, mungkin kalian akan kesusahan karena mungkin gripnya mungkin terlalu kecil atau tangan kalian terlalu besar, jadi kalian nggak bisa mencet tombol-tombolnya dengan enak. Nah, hal inilah yang harus kalian sesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing. Jangan sampai kalian pengen kelihatan keren pakai body kamera yang gede, tapi kalian malah kesusahan pakainya. Oke, poin yang keempat adalah upgradability dan availability. Sebelum kalian membeli sebuah kamera, sebaiknya kalian riset dulu satu, apakah kamera kalian ini dengan gampang bisa di-upgrade, dan yang kedua, apakah kamera kalian ini punya availability yang bagus di Indonesia. Ketika kalian membeli sebuah kamera, sadar nggak sadar sebenarnya kalian itu sedang membeli ekosistem sebuah brand. Nggak jauh beda ketika kalian beli HP atau smartphone kalian. Kalian mau sekte Android atau sekte iPhone. Karena bayangin aja, brand segede Canon sempat fail buat develop sistem baru. Mereka sempat develop platform mirrorless EOS M mereka. Memang sih sampai saat ini belum ada kabar resmi tentang gimana nasib EOS M ini. Bahkan pada tahun 2022 kemarin aku sempat dengar berita Canon masih kekeh bilang bahwa EOS M belum mati. Tapi kalau kalian ngikutin perkembangan mirrorless Canon sekarang, mereka mulai ngembangin kamera-kamera mirrorless APS-C dengan mounting baru mereka, yaitu mounting EOS R. Jadi menurutku kalau kalian mau beli kamera Canon EOS M, iya, mending dipikir-pikir lagi. Oke, quick update. Pas aku edit video ini, aku dapat berita kalau platform EOS M ditutup. Nggak ada pengumuman gede-gedean dari Canon, tapi tiba-tiba produknya hilang aja. Bahkan di website Canon Japan, kalau kita cari kamera yang pakai lens mount EOS M, udah nggak ketemu lagi. Tulisannya discontinued. Jadi ya, rest in peace EOS M. Ini ya, kalau kalian punya body kamera tapi kalian kesusahan buat menemukan perlengkapan lain kayak misalkan lensa, flash, baterai, atau aksesoris lainnya, ya kalian menurutku akan kesusahan mengembangkan skill fotografi kalian. Dan spesial buat kalian yang stay sampai di akhir video, aku mau bagiin satu trik yang selalu aku pakai sebelum aku beli kamera, yaitu adalah sewa dulu sebelum beli. Misalkan kalian tertarik dengan sebuah kamera tertentu, kalau memungkinkan, ada baiknya kalian coba sewa dulu, mungkin sehari atau 2 hari. Kalian bisa pakai dulu, kalian bisa rasain bener-bener gimana handlingnya, gimana image quality-nya, gimana performanya, dan lain sebagainya. Hal ini akan sangat membantu kalian buat menentukan kamera mana yang cocok untuk kalian. Mungkin awalnya kalian merasa, wah ini sih namanya buang-buang duit, mending uangnya ditabung buat tambah-tambah beli kamera, ya kan? Tapi percaya deh, uang yang kalian keluarkan mungkin 100-200 ribu itu nggak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan nyesel kalian ketika kalian menemukan bahwa kamera yang selama ini kalian idam-idamkan, kalian pengen beli, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Oke, jadi itu tadi poin-poin yang bisa kalian jadikan pertimbangan buat beli kamera pertama kalian. Kira-kira gimana nih? Udah kepikiran belum? Kira-kira kamera apa yang mau kalian jadikan kamera pertama kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini. Silahkan di like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.